Hai, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Kavi. Jadi pada video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana sih cara membuat situs atau website atau blog pribadi juga menggunakan framework atau CMS dari WordPress. Nah, kita tahu bahwa WordPress ini sangat populer sekali dan banyak digunakan karena ada begitu banyak developer yang membuat plugin tambahan yang membuat WordPress ini selalu update teknologi terbaru. Nah, inilah alasan kenapa banyak sekali yang menggunakan WordPress. Pengembangannya itu selalu ada setiap hari. Nah, untuk itu saya merekomendasikan sekali untuk teman-teman semuanya menggunakan WordPress untuk bagi yang pemula dan bagi teman-teman yang belum mengetahui bagaimana sih alur atau pembuatan website itu sendiri dengan menggunakan WordPress itu seperti apa. Nah, jadi di sini kita akan mempraktekkannya dari nol sampai benar-benar jadi sebuah website tersebut. Oke, jadi berbicara tentang WordPress. Nah, WordPress ini kan dapat teman-teman install di hosting. Nah, jadi hostingnya teman-teman bisa cari referensi di Google. Namun di sini saya merekomendasikan teman-teman menggunakan Jargon Kode Cloud untuk sebagai penyedia web hostingnya. Kenapa? Karena di sini harganya itu sangat murah-murah sekali. Nah, jadi teman-teman yang baru mau belajar, nah di sini mulai dari 6 ribuan aja teman-teman sudah bisa mendapatkan hosting plus si panelnya. Untuk di space atau spesifikasinya sendiri bisa teman-teman cek di situsnya di jargonkodecloud.com. Oke, sekilas sedikit untuk teman-teman yang belum mempunyai hosting, silakan order hostingnya terlebih dahulu. Misalnya saya ingin order yang 6.000 per bulan. Kemudian saya mau pilih satu periode 1 bulan, harganya 6.000. Kita check out saja. Oke. Nah, di sini untuk teman-teman yang belum mempunyai domain. Nah, tadi kan kita sudah berbicara hosting sebagai tempat filenya nih untuk mengonlinekan websitenya. Namun, tetap saja kita membutuhkan domain untuk menghubungkan ke hosting kita. Nah, jadi pada dasarnya kalau hosting itu tanpa domain, teman-teman aksesnya itu menggunakan IP server. Nah, itu sangat kurang efektif kalau menurut saya untuk dijadikan panduan sebagai pemula. Namun di sini saya rekomendasikan teman-teman untuk menggunakan domain. Nah, jadi domain ini supaya misalnya nih di sini contohnya Jargon Kode Cloud ya. Nah, di sini kan kita mengaksesnya pakai domain untuk mengakses hosting ini. Nah, begitu juga kinerja atau cara kerja di situs sendiri. Situs juga membutuhkan domain sebagai penamaan agar kita mudah mengetikkannya di URL pada browser. Oke, nah jadi di sini ada 3 opsi ya untuk teman-teman yang belum mempunyai domain, bisa cari dulu domainnya, daftarkan sini, dan untuk ekstensi domainnya silahkan pilih sendiri. Namun jika sudah punya domain, teman-teman bisa pilih opsi yang ketiga. Saya akan menggunakan domain yang sudah ada dan memperbarui name servernya. Nah, nanti kita akan singgung sedikit mengenai apa itu name server. Oke, untuk pertama kita cari dulu nama domainnya. Karena di sini saya sudah mempunyai nama domain, saya mengisinya di panel ini aja. .my.id. Oke, kita klik gunakan. Nah, untuk teman-teman yang belum mempunyai domain, silakan daftarkan di sini. Nah, di sini ada notifikasi domain sudah terdaftar. Oke, gak masalah, kita akan buat domain baru, sampel aja ya. Oke, kita lanjut. Tadi kan sampai mencari domain. Nah, di sini saya sudah menemukan nama domain yang tepat. Kalau udah, nanti kalian lanjutkan aja. Kemudian pilih circle-nya. Nah, tadi saya pilih yang 1 bulan aja untuk tes.
kemudian tekan lanjutkan lagi untuk proses ke pembayaran. Lanjutkan aja. Oke, ini total biaya yang harus dibayar. Kita lanjut. Nah, di sini untuk teman-teman yang belum mendaftar atau membuat akun, teman-teman bisa sign up with Google. Karena di sini saya sudah pernah daftar di panel daftar ini, saya tinggal login aja. Sudah pernah mendaftar, diklik aja, kemudian sign in with Google, dan pilih akun Google-nya. Maka seharusnya nanti sudah otomatis login. Dan untuk metode pembayarannya sendiri, di sini saya ingin menggunakan QRIS saja. Kemudian di sini centang aja terms of service-nya. Kalau mau dibaca dulu silakan mengenai ketentuan layanan di provider hostingnya. Silakan tunggu sebentar sampai dia login. Oke. Pilih metode pembayarannya. Saya tadi ingin menggunakan QRIS, centang term of service-nya. Kalau mau dibaca silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Kita selesaikan pesanan. Oke, sekarang kita dialihkan ke pembayaran. Saya akan coba bayar dulu. Nah, QRIS ini teman-teman bisa scan aja. Sebentar, saya akan bayar terlebih dahulu. Nanti kalau udah, back to merchant aja. Oke, di sini sudah saya bayar, statusnya juga sudah lunas. Kemudian kita cek di panel hosting kita, apakah sudah aktif. Yang bagian ini go.xyz, kita coba login ke cPanel-nya. Klik ini, login to cPanel untuk pergi ke cPanel-nya. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Kita coba akses dulu websitenya. Sudah bisa diakses. Nah, jika belum bisa diakses, maka ini adalah masa propagasi si domain ini. Biasanya berlangsung maksimal 2 kali 24 jam. Nah, untuk hal itu kalau yang bisa belum diakses ditunggu aja. Biasanya nggak sampai 2 hari. Nah, seperti ini. Nanti kalau udah, dia bakalan bisa diakses kok. Oke, ini sepertinya masa propagasinya sudah selesai. Namun di sini SSL-nya belum aktif, teman-teman. Nah, jadi untuk mengaktifkannya, coba kita aktifkan terlebih dahulu di SSL atau status. Nah, ini kita centang semua, kemudian run auto SSL. Ditunggu aja. Oke, karena di sini kita sudah masuk ke cPanel nih. Sebenarnya ada 2 cara untuk masuk ke cPanel. Yang pertama lewat member area. Yang kedua itu bisa menggunakan dari domain seperti ini. Kemudian nanti / cPanel, maka nanti akan otomatis mengarah ke login cPanel-nya. Nah, untuk akses cPanel ini, teman-teman ketika membeli hosting itu nanti dilampirkan di dalam email. Jadi silahkan cek untuk username dan passwordnya di email. Nah, biasanya terlampir di dalam situ. Namun supaya lebih simpelnya, biasa sih saya loginnya lewat member area karena lebih simpel. Nah, kurang lebih tampilan cPanel-nya seperti ini. Nah, ini kita tunggu dulu run auto SSL-nya sukses. Kita tunggu. Oke, SSL-nya sudah aktif. Coba kita akses. Oke, nah sampai di sini hosting dengan domainnya sudah terhubung. Nah, tadi saya ada membahas tentang name server. Nah, kalau kita akses ke panel domainnya, nah di bagian ini kita klik aja. Kita cek di bagian name server. Nah, name server ini biasanya default dikirimkan di email lampirannya. Nah, biasanya
biasanya name servernya dilampirkan, dikasih tahu bahwasanya kalau domain ini berada di name server ini. Nah, untuk name server defaultnya ini biasanya sudah default. Namun kalau masih belum terhubung juga, silakan teman-teman chat aja customer service di sini, nanti akan dipandu untuk menghubungkan domain dengan hostingnya. Oke, jangan lupa juga verifikasi domainnya di email. Nah, biasanya nanti ada verifikasi kepemilikan domain gitu. Oke, sampai di sini pada bagian tahap pertama kita sudah berhasil membeli hosting dengan domain. Nah, di part selanjutnya kita akan coba menginstal WordPress di hosting ini lewat cPanel. Nah, jadi nanti ada beberapa cara yang bisa teman-teman gunakan. Namun untuk part kali ini segitu aja dulu. Nanti kita akan lanjutkan ke cara instalasi WordPress-nya dan cara desainnya, dan menginstal plugin mungkin nanti akan saya bahas juga di video selanjutnya. Nah, karena mungkin video ini akan panjang, banyak stepnya, maka akan saya bagi beberapa part. Untuk itu terima kasih teman-teman yang sudah menonton part ini. Semoga teman-teman paham dari awal sampai akhir yang saya sampaikan. Namun apabila teman-teman masih bingung, teman-teman bisa hubungi saya via WhatsApp, nanti akan atau di komentar pun boleh, nanti akan saya bantu jawab. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Kita akan lanjut ke part selanjutnya.